terhadap apa yang sedang terjadi di antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Tentu sebagai lembaga yang peduli anak, pada saat itu kita terima semua laporan-laporan, dokumen-dokumen, keluhan-keluhan dari saudara Dodi. Namun setelah kami mendengarkan semua penjelasan, maka langkah untuk mengkonfirmasi terhadap apa yang disampaikan Dodi, misalnya ada eksploitasi, dia menganggap bahwa keluarga Faisal melakukan eksploitasi terhadap Gala Sky, lalu kemudian dia tidak boleh lagi bisa bertemu dengan cucunya, lalu kemudian ada umpatan-umpatan dalam bentuk kekerasan untuk membenci saudara Dodi. Itu informasi yang disampaikan pada saat dia meminta saya untuk menanggapi atau Komnas menanggapi peristiwa itu. Tetapi pada saat itu saya tidak langsung respon, hanya mendengarkan semua keluhan-keluhan, termasuk tayangan-tayangan video yang disampaikan sebagai menurut dia adalah dokumen bagaimana anak itu tereksploitasi dan sebagainya. Nah, saya tidak langsung respon karena standar prosedur kita itu harus mengkonfirmasi kepada orang yang dilaporkan. Maka kita mengusulkan waktu itu akan menjawab persoalan yang diadukan oleh saudara Dodi setelah bertemu dengan Pak Faisal. Nah, akhirnya kita mengagendakan visitasi ke rumah Pak Faisal. Dan kawan-kawan wartawan, kami waktu itu bertemu dengan Gala, bertemu dengan Pak Faisal, keluarga besar, kemudian juga pengasuhnya yang berinisial Puji atau apa ya. Nah, artinya kami itu diberikan kesempatan dalam melihat atau pada saat visitasi itu untuk mengkonfirmasi pengaduan dari si Dodi. Nah, dari beberapa pengaduan itu kita mendapatkan fakta-fakta ya. Pada saat itu kita bertemu, bercengkrama dan sebagainya. Nah, kemudian di saat kami visitasi, berinteraksi dengan cucu dari Pak Faisal dan Pak Dodi dan keluarga besarnya, kami menyimpulkan pertama sekali adalah bahwa Gala itu kita rekomendasikan biarkanlah dia berada dalam situasi yang menyenangkan, ya, tidak menyebutkan ke Faisal, ke Dodi dan sebagainya, tapi biarkanlah anak itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginannya, rasa nyaman dan sebagainya. Karena memang kami tidak menemukan pada bukti-bukti misalnya dimungkinkan untuk misalnya Pak Faisal dicabut perwaliannya misalnya seperti itu. Tapi kan itu masih dalam proses hukum. Mereka melakukan itu oke. Nah, pada kesempatan itu kawan-kawan, saya atau atas nama Dewan Komisioner Komnas Perlindungan Anak diminta sebagai mediator, ya, baik itu sebagai saksi ahli nanti kalau misalnya dipanggil oleh pengadilan. Saya bilang iya. Nah, keluarga Faisal juga mempercayakan supaya ada mediasi dan oke. Nah, dalam kerangka itu kan harus dikondisikan apa kemauan dari Pak Faisal kepada Pak Dodi. Hari inilah kita panggil untuk mencari formulasi kira-kira pikirannya Pak Dodi itu mengenai semua laporan-laporan yang ada itu bagaimana formulasinya untuk duduk bersama. Pak Faisal sudah sangat terbuka dan meminta kita, dan Pak Faisal sendiri sudah tidak minta lagi pada mediator-mediator lain, sudah menunjuk Komnas Perlindungan Anak. Karena tanggung jawab itulah kawan-kawan, saya panggil Dodi untuk hadir menyampaikan apa kira-kira formulasi sebelum kita pertemukan dengan Pak Faisal. Kan gitu, kita kirim surat resmi, ya, kita meminta supaya beliau datang dengan terbuka, karena itu atas permintaan Pak Dodi, bukan atas permintaan kita. Tentu atas permintaan Pak Faisal untuk menjadi mediator, alangkah eloknya kan kita harus ketemu dengan Pak Dodi. Hari ini sangat mengecewakan, dia tidak menjawab apa-apa, bahkan hanya di WA, saya tidak bersedia hadir di Komnas Perlindungan Anak atas panggilan Komnas Perlindungan Anak. Tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi, itu yang ada di jawaban dari surat kita, ya.
Jadi kita resmi membuat surat hari ini untuk hadir, untuk memberikan kesempatan kepada Pak Dodi untuk menyampaikan formulasi apa sih sebenarnya yang ada dalam pikirannya dalam mediasi nanti. Nah itu kan kesempatan saya berikan kepada Pak Dodi, tapi dia menolak. Di WA itu menyatakan tidak bersedia datang ke Komnas Perlindungan Anak, dan dia katakan apalagi yang perlu diklarifikasi, apalagi yang mau disusun formulasi untuk mediasi itu. Karena dia tanda petik kecewa kepada kita pada saat saya visitasi ke rumah Pak Faisal, kok saya nggak menunjukkan itu video-video itu loh, yang ada kata dodok lah, kata apalah dan sebagainya gitu kan, ada kata anjing lah dan sebagainya gitu. Kenapa itu nggak disampaikan ke wartawan? Saya bilang kepada Pak Dodi semua informasi itu tidak bisa diumumkan kepada publik karena kasihan si galanya. Oleh karena itu, dapatlah konfirmasi ke tempat kita, dokumen silakan sampaikan kepada kita. Itulah yang sebenarnya pertemuan hari ini, kawan-kawan. Jadi mohon maaf karena beliau yang menolak untuk menyelesaikan masalah ini. Dia bilang tidak ada lagi masalah. Ya. Saya kira kesombongan dari Pak Dodi, padahal kita bertiket baik, nggak punya kepentingan apa-apa. Gitu, kawan-kawan. Jadi itu mau saya jelaskan sekarang ketika Pak Dodi menolak, ya. Sekali lagi, Dodi menolak untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita beretiket baik, tidak ada kepentingan apa-apa, dan atas kemauan dari Pak Faisal. Itu artinya Pak Dodi nggak mau menyelesaikan masalah ini. Karena terus terang, apalagi mau diklarifikasi, kan dia bilang begitu. Apalagi yang mau saya jelaskan, karena Pak Adi sendiri pada konferensi pers di rumahnya Pak Faisal tidak menjelaskan, tidak memberitahu bahwa ada video-video ini. Saya bilang sama dia dalam WA saya itu, loh, ini semua informasi nggak bisa disampaikan kepada publik. Justru apa informasi itu yang akan kita diskusikan, kasihan si Gala. Nah oleh karena itu sampai hari ini saya menyimpulkan bahwa Gala lebih baik dia tinggal di tempat yang nyaman. Oleh orang sekitar harus didukung dia bertumbuh dan berkembang. Nah kalau nanti saya diminta oleh saksi ahli untuk gugatan perwalian yang diusulkan Pak Faisal, saya kira karena sudah ditunjuk saya siap dan Dewan Komisioner akan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Ya. Jadi saya kira itu, dan kemudian mungkin Ibu Rustin juga. Baik, saya Rustin Ilyas, saya ingin menambahkan bahwa Komnas sebetulnya tidak berpihak. Kita berupaya sebaik mungkin menjadi mediator. Tapi dengan berkembangnya pembicaraan dan mitigasi kita ke tempat Bapak Faisal, dan kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Gala begitu lincahnya dia dan begitu nyamannya anak ini menjadi anak yang tumbuh kembang, ya kita memang harus jujur. Nah untuk itu saya mohon kepada teman-teman pers di sini untuk untuk membuat berita yang nantinya akan mungkin bisa dibaca oleh Gala kalau dia sudah gede, tidak menyalahkan salah satu. Karena begini, janganlah kita ikut mendidik Gala menjadi anak yang durhaka, karena bagaimanapun juga Pak Dodi maupun Pak Faisal adalah yang mereka, yang Gala. Tapi dalam kasus ini proses harus berjalan sesuai dengan kepentingan anak. Dia harus tumbuh kembang dengan sempurna, tidak didiskriminasi, dia boleh berpartisipasi. Dan itulah yang kita pegang sebagai pedoman sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya rasa itu saja, dan saya titip sekali kepada adik-adik di sini karena jejak digital itu tidak akan hilang soalnya. Jadi kalau sampai nanti pemberitaan itu lebih mengarah kepada si kecil ini dan kemudian membuat yang please don't make bad news is a good news. Tapi buatlah berita yang
proporsional, karena ini bukan sensasi, ini adalah masalah anak-anak yang harus kita bela. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Ya, sebentar ya, saya Bang Aris mau tunjukkan dulu jawaban beliau ya. Kita Ya. bacakan ya. Terima kasih atas undangan yang terhormat Bapak Haris Merdeka Sirait untuk saya. Mohon maaf saya tidak berkenan untuk datang atas undangan Bapak ke Komnas Perlindungan Anak. Tidak ada yang perlu diklarifikasi dan solusi yang terbaik untuk cucu saya Gala juga bahasanya kurang datang atas undangan ke KNPA atau Komisi Nasional Perlindungan Anak. Tidak ada yang perlu diklarifikasi dari saya, dan solusi yang terbaik untuk cucu saya Gala juga sedang dalam persidangan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Demikian dan terima kasih. Akhirnya dia menolak. Undangan resminya saya sudah sampaikan, karena kewajiban kita lah untuk mengundang beliau untuk cari formulasi sebelum ada mediasi itu, tapi beliau menolak. Jadi saya katakan baik Pak Doni, karena tidak apa-apa, karena ini merupakan satu penolakan untuk menyelesaikan masalah ini. Padahal ini adalah permintaan Pak Doni, bukan permintaannya Komnas. Sejak awal tadi kan saya ceritakan kronologinya, bahwa beliau lah yang minta kita mau ikut campur menyelesaikan masalah ini. Itu. Saya kira itu. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Bang, Ya. apakah dengan tidak hadirnya Pak Dodi ini Komnas Perlindungan Anak akan punya sikap tersendiri? Apakah dengan tidak hadirnya Pak Dodi ini, apakah Komnas Perlindungan Anak punya sikap tersendiri? Oh iya, saya kira kan kita sudah diminta oleh keluarga Pak Faisal. Kalau misalnya kita akan menjadi saksi ahli untuk gugatan perwaliannya, kita siap. Ya, karena beliau mengatakan kepada kita juga, tidak ada lagi mediator yang akan ditunjuk keluarga Faisal kecuali Komnas Perlindungan Anak. Kan kita beretikat baik kan? Karena lagi kronologinya ini bukan kemauannya Komnas Perlindungan Anak, tapi permintaan saudara Dodi. Tetapi ketika kita mau selesaikan masalah ini, menolak gitu loh. Nah, maka langkahnya adalah sesuai dengan permintaan dari follow up dari keluarga Faisal, ya, kita akan menjadi mediator, dan kemudian yang kedua adalah kita akan menjadi saksi ahli. Tapi kalau pengadilan meminta kita sebagai saksi ahli tentang apakah perwalian, apakah pengasuhan dan seterusnya, demi kepentingan terbaik anak gitu loh. Sikap kami seperti itu, perspektifnya itu. Nah, saat ini kan usianya si Gala itu 1 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Ya biarkan bertumbuh dan berkembang di situ. Karena kami lakukan visitasi itu juga dia mengalami dalam situasi baik. Kok ngapain kita mau serahkan kepada orang yang belum tentu baik loh. Saya bukan mengatakan Dodi tidak baik, itu juga kakeknya. Tapi dalam visitasi kita, dalam perspektif perlindungan anak, biarkan tuh si Gala itu di rumahnya Faisal sampai dia bisa nanti bertumbuh berkembang dan memilih. Sekarang kan nggak bisa memilih dia. Bisa kita paksakan nggak umur 1 tahun 4 bulan? Oh nggak bisa. Tentu kita ya sangat kecewa ya kepada saudara Dodi ini dengan jawaban seperti itu. Kan tidak santun ini. Tidak santun. Padahal kita itu adalah lembaga yang memberikan yang terbaik bagi cucunya. Nggak ada kita berpihak kepada, biarkan, itu bahasa saya, bahasa kami di Dewan Pembina, biarkan Gala bertumbuh dan berkembang di mana dia senang, nyaman. Untuk dia terus konsisten nyaman dan senang, tidak mengalami kekerasan, tidak mengalami eksploitasi
ya sebagai unsur-unsur terpenuhnya praktek pemanfaatan orang di sekitarnya, baik itu keluarga Faisal dan keluarga besarnya, keluarga Dodi juga sama-sama, supaya si Galang itu tumbuh kembang. Gitu loh. Ya, Bang. Tadi aku mengatakan bahwa ini ada untuk anak ya, Bang. Semua untuk anak. Hasil visit kemarin, apakah nanti akan menjadi sebuah referensi tersendiri untuk Komnas Perlindungan Anak ke Pengadilan Negeri Agama Jakarta Barat ketika diminta sebagai saksi ahli? Iya, jadi kita bisa menjadi saksi ahli dan saksi fakta. Kami lihat, bertemu, berinteraksi dengan Galang. Jadi ada dua, bisa kita diminta saksi fakta karena melihat langsung kondisi, ya. Lalu kemudian nanti kan kita akan buktikan juga psikolog. Nah, sudah ada hasil dari psikolog mengatakan anak itu tidak tertekan dan tidak sengsara. Nah, itu bisa dipakai. Yang kedua bisa saksi ahli mengenai misalnya apa gugatannya, ya, apakah perwalian atau pengasuhan. Demi kepentingan terbaik anak, jadi undang-undang memerintahkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi anak. Gitu loh, Mas. Jadi ada dua, bisa saksi fakta, karena kami sudah visitasi. Baru saksi ahli sebagai lembaga. Itu akan kami kemarin lengkap ya dengan komisioner melihat itu. Pak, kemarin silakan. Ketemu Puji itu, Bapak melihat seperti apa interaksi Puji sama Galang? Ketika kita bersama dengan teman-teman Ibu Rustin juga cukup baik ya, tidak ada saya kira hal-hal yang membuat si Galang tertekan, nggak ada loh dalam interaksi visitasi itu ya. Itu adalah satu adiknya laki-laki ya, sangat akrab mereka ya, dan selalu curi-curi pandang kepada saya walaupun saya selalu ditolak untuk memeluk ya. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah hubungannya baik dengan Puji dengan adik atau apanya dia laki-laki ya? Baik-baik saja, saya kira baik-baik aja. Gak ada yang yang saya terkesan misalnya memaksakan supaya si Galang ini supaya baik-baik kepada saya, enggak. Itulah alaminya anak-anak. Kadang-kadang dia melirik, kadang-kadang dia nggak ada nangisnya, nggak ada tidurnya, nggak ada apa, bercanda aja. Ya, kan? Boleh saya tambahkan ya. Jadi situasi kami di rumah Pak Faisal, kita duduk lesehan, gitu kan. Nah, si kecil, si Galang itu dipangku oleh ibu siapa saya nggak tahu. Nah di situ dia nggak diem, merutak aja sana kesini gitu kan, dengan lucunya gitu. Nah kita lagi ngobrol nih, itu si Galang lari ke sini, dia bawa sepatunya ke arah Puji ada di dekat kita di sini. Dia masuk ke arah Puji, dia pangku ke Puji, dia lompat, dia tepuk-tepuk Puji, dia lari lagi seperti anak-anak pada umumnya. Dan tidak mungkin anak seperti Galang yang masih umur 1 tahun 4 bulan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Nggak bisa, itu adalah sangat alami sekali. Di situ terlihat dari fisik, dari sorot mata, dari langkah, dari kelucuan dia, dan tanpa nangis sama sekali, dia ketawa-ketawa. Itulah tumbuh kembang yang sebenarnya. Itulah yang kami inginkan, itulah yang ingin kami lihat, dan kami dapatin itu di sana. Ya. Nah kemudian Pak Faisal juga mengatakan bahwa saya akan ikutin hukum, silakan saja apapun nanti yang terjadi. Karena saya nggak ada tedengaling-aling ya, dia bilang gitu. Apa? Nggak ada. Jadi Galang adalah segalanya untuk kakeknya ini. Ya kembali lagi, dua-duanya kakeknya gitu loh ya. Tapi yang saya lihat justru yang di rumah Pak Faisal itu kakek Galang yang seperti itu, begitu sabarnya, begitu ininya. Tapi itulah, kita harus jujur juga. Gak mungkin kita memberikan penilaian yang tidak masuk akal. Galang dalam keadaan baik-baik saja. Galang sangat normal sebagai anak umur 1 tahun 4 bulan. Dia terlihat cerdas, dia terlihat berani menatap mata kita satu persatu, berani menunjuk siapa yang dia mau ajak ngomong, dan itu satu kecerdasan alami dari perkembangan anak tersebut. Itu yang kami bisa sampaikan. Ya, saya kira gitu ya, ini suratnya tanda bukti
kita panggil hari ini ya. Jadi kalau kawan-kawan mau buktinya ini, itu jawabannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu hak dari saudara Dodi ya, haknya gitu. Ya. Tentu kita berpihak pada atau perspektif perlindungan anaknya, ya anak jangan sampai terganggu tumbuh kembangnya itu saja. Komnas Perlindungan Anak perlu membalas lagi Pak? Komnas Perlindungan Anak perlu membalas lagi dari balasan tadi penolakan? Nggak perlu lagi, saya tinggal menunggu karena beliau sudah menolak untuk dimintai pendapatnya untuk menyusun formulasi apa yang ada dalam pikirannya sebelum saya mempertemukan mereka kan. Ya sudah, proses pengadilan aja berjalan sesuai dengan permintaan Pak Faisal. Ya saya bersedia untuk menjadi saksi ahli dan saksi fakta. Itu saja yang menghadapi gitu kan. Karena memang sudah menolak ya kan. Menurut saya ini kan sebuah penolakan. Karena katakan tidak perlu ada yang diklarifikasi lagi menyangkut tentang negara itu. Padahal ada persoalan kan. Karena dia mempersoalkan kepada Komnas Perlindungan Anak juga. Kenapa dokumen-dokumen foto video-video itu tidak dijelaskan kepada kawan-kawan media pada saat saya berkunjung ke rumahnya Pak Faisal. Saya katakan kepada beliau, tidak semua informasi disampaikan kepada publik. Karena itulah yang perlu diklarifikasi. Video-video itu benar adanya. Datanglah kau ke kantor Komnas Perlindungan Anak untuk menjelaskan. Tidak mau menjelaskan, berarti dia mau menyelesaikan masalah kan? Gitu loh. Tapi Pak, pada saat visitasi kemarin berarti bukti-bukti yang diserahkan oleh Pak Dodi itu berbanding terbalik dong? Ya karena belum dikonfirmasi bahwa video itu benar atau tidak. Ya kan? Itu yang saya harapkan sebenarnya hadir pada saat ini sebelum ada mediasi. Ini video ini apa maksudnya? Kan saya nggak mungkin sampaikan kepada publik dulu sebelum saya klarifikasi kepada beliau kan? Kan saya bukan mendapatkan dari kawan-kawan wartawan itu, dari dia. Nah, karena itu dia anggap sebagai hal yang ingin dilaporkan ke Komnas, ya saya panggil beliau. Kan nggak mungkin saya umumkan kepada publik, belum tentu itu benar, kasihan kan, nggak tahu kan? Kasihan kan segala itu. Gitu loh, itu sebenarnya maksud tiket baik Komnas Perlindungan Anak. Tapi saudara Dodi ya punya pikiran lain, ya nggak apa-apa, itu hak hukum juga ya. Gitu loh. Karena jelas loh, nggak ada perlu diklarifikasi tentang galau. Biarkan pengadilan kan, sudah toh. Ya sudah kan itu berarti menolak untuk kita memberikan kesempatan sekali lagi kawan-kawan untuk dia bikin formulasinya kira-kira nanti kalau mau mediasi dan sebagainya itu apa saja sebelum kita pertemukan dengan keluarga atau Pak Faisal. Ini kesempatan yang nggak dia pakai. Oke. Terima kasih sama-sama. Foto Bang. Ayo. 1, 2. Boleh diri dulu Bang, berdiri dulu. Berdiri Bang. Berdiri. Biar kata.